Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang media pembelajaran. Untuk medianya sendiri, saya akan mengangkat tema dari PowerPoint. Dan untuk materi yang akan kita bahas yaitu tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan Islam. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah pengertian manajemen sarana dan prasarana pendidikan Islam. Sarana pendidikan Islam adalah sebuah fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, efektif, teratur, dan efisien. Misalnya gedung, ruang kelas, meja, kursi, dan alat-alat media mengajar lainnya. Adapun yang dimaksud dengan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman, jalan, dan lain sebagainya. Manajemen sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas untuk mengatur dan menjaga sarana dan prasarana agar dapat memberikan kontribusi pada proses pendidikan secara optimal dan berarti. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi, dan penghapusan serta penataan. Sarana dan prasarana pendidikan itu dalam lembaga pendidikan Islam sebaiknya dikelola dengan sebaik mungkin, dengan mengikuti kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama yaitu lengkap dan siap dipakai setiap saat, kuat dan awet. Yang kedua, rapi, indah, bersih, anggun, dan asri, sehingga menyejukkan pandangan dan perasaan siapapun yang memasuki komplek lembaga pendidikan. Yang ketiga, kreatif, inovatif, responsif, dan bervariasi sehingga dapat merangsang timbulnya imajinasi peserta didik. Memiliki jangkauan waktu yang panjang melalui perencanaan yang matang untuk menghindari kecenderungan bongkar pasang bangunan. Yang kelima, memiliki tempat khusus untuk beribadah maupun pelaksanaan kegiatan sosio-religius seperti musola atau masjid. Yang B yang akan kita bahas yaitu tujuan dari manajemen sarana prasarana pendidikan Islam. Tujuan daripada pengelolaan sarana dan prasarana sekolah ini adalah untuk memberikan layanan secara profesional berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan agar proses pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Menurut Bafadol 2003 menjelaskan secara rinci tentang tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan sebagai berikut. Yang nomor 1 yaitu untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Yang kedua, untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Yang ketiga, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas yaitu C, prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan Islam. Menurut Bafadol, prinsip-prinsip tersebut antara lain yaitu yang pertama, prinsip pencapaian tujuan, yang kedua, prinsip efisiensi, yang ketiga, prinsip administratif, yang keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab, yang kelima, prinsip kekohesifan.
Yang D yang akan kita bahas yaitu proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan Islam. Berkaitan dengan ini, Jones 1969 menjelaskan bahwa perencanaan pengadaan perlengkapan pendidikan di sekolah harus diawali dengan analisis jenis pengalaman pendidikan yang diprogramkan di sekolah. Menurut Sukarna 1987 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menampung semua usulan pengadaan perlengkapan sekolah yang diajukan oleh setiap unit kerja dan atau menginventarisasi kekurangan perlengkapan sekolah. Yang kedua, menyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk periode tertentu. Yang ketiga, memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang tersedia sebelumnya. Yang keempat, memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran sekolah yang tersedia. Yang kelima, memadukan rencana atau daftar kebutuhan perlengkapan yang urgen dengan dana atau anggaran yang tersedia. Maka perlu diadakan seleksi lagi dengan melihat skala prioritas mengenai perlengkapan yang paling penting. Yang keenam, yaitu penetapan rencana pengadaan akhir. Dan untuk yang keenam, ada contoh dari sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Yaitu seperti yang bisa kita lihat di gambar. Yang pertama ada lab untuk mata pelajaran IPA, ruang guru, akses air bersih, listrik, sarana olahraga, ruang perpustakaan, ruang OSIS, ruang pramuka, ruang BK, ruang UKS, ruang keterampilan, kantin sekolah, koperasi siswa, ruang gudang, ruang media, auta atau ruang pertemuan, jumlah toilet siswa laki-laki, jumlah toilet siswa perempuan, jumlah toilet guru dan staf, jumlah dan kondisi ruang kelas, jumlah dan kondisi meuber ruang kelas, jumlah buku teks pelajaran untuk siswa, dan masih banyak lagi yang lainnya seperti kursi dan meja, serta isi kelas lainnya. Mungkin itu saja presentasi tugas dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.